Hello everyone, my name is Zakian Nafis, student ID number 2441107 from the Management Study Program. Here I will explain the material entitled Financial Service Authority and Monetary Authority. Baik rekan-rekan sekalian, pada materi ini saya akan membahas materi yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Otoritas Moneter Bank Indonesia. Dalam sistem keuangan suatu negara, ada dua lembaga penting yang berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Otoritas Moneter Bank Indonesia. Keduanya punya fungsi yang berbeda, tapi saling berkaitan erat. Bank Indonesia berperan sebagai pengendali uang dan stabilitas moneter, sedangkan OJK berperan sebagai pengawas sektor keuangan agar kegiatan keuangan berjalan sehat, transparan, dan adil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah lembaga negara yang independen, artinya tidak dipengaruhi oleh pemerintah manapun pihak lain. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan utama agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK menggantikan sebagian fungsi pengawasan Bank Indonesia, khususnya di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Tujuan utama OJK antara lain adalah menjamin kegiatan sektor keuangan berjalan stabil dan sehat, melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan investor, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Fungsi utama OJK mencakup pengawasan, pengaturan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen di 3 sektor. Sektor perbankan mengawasi bank umum, BPR, dan aktivitas perbankan lainnya. Sektor pasar modal mengatur kegiatan investasi saham, obligasi, reksadana, dan emiten. Sektor IKNB atau industri keuangan non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, finance, hingga koperasi simpan pinjam yang terdaftar. Wewenang OJK. Ada beberapa wewenang penting OJK: memberi dan mencabut izin usaha lembaga keuangan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, hingga investigasi bila terjadi pelanggaran, menetapkan peraturan di sektor keuangan, serta memberikan perlindungan hukum dan informasi kepada masyarakat terkait produk keuangan. Contoh peran nyata OJK adalah mengawasi dan menutup investasi bodong atau finance ilegal, mengeluarkan regulasi pinjaman online agar tidak merugikan masyarakat, menetapkan aturan tata kelola bank agar tetap sehat dan transparan, serta menjalankan program edukasi dan literasi keuangan nasional seperti Yuk Nabung Saham dan Awas Investasi Ilegal. Otoritas Moneter Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menjaga stabilitas moneter negara. Fungsi utama BI dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah diperbarui dengan tujuan tunggal: menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah di sini berarti stabil terhadap barang dan jasa, inflasi, dan stabil terhadap mata uang asing nilai tukar rupiah. Tugas utama Bank Indonesia ada 3 pilar utama yang menjadi tugas pokoknya. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, misalnya mengatur suku bunga acuan BI rate, mengatur jumlah uang beredar, dan mengontrol inflasi. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti pengawasan, sistem pembayaran digital atau QRIS, transfer antar bank dan kartu kredit, serta menjaga stabilitas sistem keuangan, bekerja sama dengan OJK dan lembaga penjamin simpanan LPS untuk mencegah krisis keuangan. Wewenang Bank Indonesia adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, menetapkan suku bunga acuan untuk mengontrol inflasi, menetapkan kebijakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, mengelola cadangan devisa nasional, serta mengatur pembayaran digital dan transaksi perbankan nasional. Contoh nyatanya adalah menetapkan suku bunga BI rate untuk mengendalikan inflasi, mendorong sistem pembayaran digital melalui QRIS, menjaga kestabilan rupiah saat terjadi gejolak ekonomi global, mendorong inklusi keuangan maupun program gerakan nasional non-tunai JNNT, berkoordinasi dengan OJK dan LPS dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi perbedaan OJK dan Bank Indonesia
adalah aspek otoritas jasa keuangan Bank Indonesia. Fungsi utama mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Bidang fokus perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Kebijakan moneter, suku bunga, inflasi, nilai tukar, produk utama, regulasi dan pengawasan lembaga keuangan, kebijakan suku bunga, penerbitan uang, cadangan devisa, peran terhadap publik, melindungi konsumen dan investor, menjaga nilai rupiah dan kestabilan ekonomi, hubungan kelembagaan, bekerja sama dengan BI dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, bekerja sama dengan OJK dan LPS untuk kestabilan moneter dan sistem pembayaran. Walau memiliki peran berbeda, OJK dan BI tidak bisa dipisahkan. Contohnya, BI menetapkan kebijakan moneter agar inflasi terkendali. OJK memastikan lembaga keuangan seperti bank dan pasar modal tetap sehat. Jika BI mengatur jumlah uang beredar, OJK memastikan bank menyalurkan kredit dengan tepat. Keduanya juga bekerja sama bersama LPS, lembaga penjamin simpanan, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional SSK supaya ekonomi tetap kuat dan masyarakat percaya terhadap sistem keuangan Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bank Indonesia atau BI berperan sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas uang dan sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan OJK bertugas sebagai otoritas pengawasan yang menjamin kegiatan keuangan berjalan sehat dan melindungi masyarakat. Keduanya bekerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional agar masyarakat bisa berinteraksi dan bertransaksi, menabung, berinvestasi, dan berusaha dengan rasa aman dan percaya pada sistem keuangan Indonesia. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.